Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Kelas Kata. Oke, pada video sebelumnya ada PR1 ya, yaitu berikutnya adalah kisi-kisi ke-11. Sebelum saya bahas soal ke-12. Kisi-kisi ke-13 memberikan penghargaan dan hukuman kepada peserta didik sesuai dengan tata tertib. Baik. Ilustrasi soalnya, pihak sekolah meminta Anda melakukan pembimbingan secara rutin terhadap siswa yang melakukan pelanggaran. Salah satu siswa yang merupakan anak dari sahabat Anda sering terlambat masuk sekolah. Untuk menghadapi hal tersebut yang Anda lakukan adalah, jadi konsepnya sih seperti ini ya. Ketika ada siswa yang bermasalah, entah itu anak kepala sekolah, entah itu anak rekan guru, atau bahkan anak sendiri, kita harus tetap berperilaku adil sesuai dengan, kalau memang salah ya harus diberikan hukuman sesuai dengan tata tertib di sekolah. Jadi kita lihat opsinya meminta peserta didik membawa tanaman di depan kelas ini, kita tahan dulu ya. Yang D, memberikan hukuman berupa membersihkan sampah yang ada di dalam kelas bersangkutan. Baik, aslinya antara D dan E ini konsepnya sama, dan saya bisa mengatakan jawaban yang konsepnya sama itu biasanya jawabannya bukan itu gitu. Kita lihat di sini kenapa? Karena memberi hukuman itu berdasarkan hal lain gitu. Jadi nggak berkaitan dengan kesalahan yang ia lakukan. Kita lihat yang C, memberikan teguran dan hukuman dengan buat surat pernyataan untuk tidak terlambat lagi. Ya, ini mungkin bisa disesuaikan ya. Memberikan hukuman lari lapangan sekolah sebagaimana telah ditetapkan oleh guru piket. Memberikan hukuman itu harusnya bisa menjadi opsi yang boleh dilakukan asalkan sesuai dengan tata tertib sekolah. Jadi kalau B ini memberikan hukuman lari sebagaimana tertera di dalam tata tertib sekolah itu menjadi jawaban yang sempurna. Tapi karena ditetapkan oleh guru piket, ini yang kurang sesuai. A juga nggak perlu dilakukan. Kenapa ketika membuat surat pernyataan harus 10 kali, harus 5 kali, harus 15 kali. Itu hal yang sia-sia juga. Jadi jawaban yang paling mungkin ya opsi C ini. Kenapa memberikan teguran dan juga membuat surat pernyataan tidak terlambat lagi. Jadi untuk kisi-kisi ini jawabannya yang C. Kisi-kisi ke-14 menampilkan sikap senang dan nyaman dalam mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ilustrasi soalnya, perkembangan teknologi membuat siswa dalam mengakses berbagai permainan dan gadget ataupun gawe. Aspek kontrol diri akan mempengaruhi kecenderungan siswa pada gawe. Keterikatan terhadap permainan dalam gawe membuat siswa kehilangan konsentrasi belajar. Guru dapat berkreasi untuk membantu mengurangi kecenderungan siswa terkait pemakaian gawe pada gawe dengan cara. Di sini kata kuncinya berkreasi sih. Jadi mendampingi siswa ketika penggunaan gawe itu bukan hal berkreasi. Meminta siswa menyampaikan gawe selama pembelajaran, menyimpan, ini juga bukan kegiatan kreasi. Menyita gawe terlebih, ini juga bukan kreasi. Menggunakan fitur gawe untuk pembelajaran terbatas, ya mungkin bisa, tetapi yang lebih sesuai itu opsi E. Menyediakan konten pembelajaran berbasis gawe, ini lebih ke arah kreasi. Jadi untuk kisi-kisi ke-14 ini jawabannya adalah yang E ini. Kisi-kisi ke-15 menunjukkan sikap kesiagaan dalam proses mendidik, mengajar, dan sebagainya. Ilustrasi soalnya, Anda sebagai seorang guru memiliki tanggung jawab besar dalam mengajar dan beban yang tinggi dalam satu semester. Selain itu, Anda juga sebagai koordinator MGMP dan pengurus inti koperasi di sekolah. Apa yang Anda lakukan? A. Anda mengutamakan tugas mengajar dengan mengabaikan MGMP atau koperasi. Oke. Soal seperti ini seringkali muncul ya. Kita dihadapkan di lebih dari satu hal yang ketika kita menganalisis itu ya aslinya sama-sama penting gitu. Maka hal yang harus kita lakukan adalah tidak meninggalkan keduanya, tidak mengabaikan keduanya, dan kita tetap harus melaksanakan kedua hal itu selama keduanya adalah hal yang positif. Mengutamakan tugas mengajar dan mengabaikan MGMP ataupun koperasi. Ya, ini juga salah ya. Jadi nggak boleh ada diksi negatif mengabaikan kayak gini. Jadi A salah.
Anda melaksanakan tugas mengajar secara bersama-sama mengerjakan tugas sebagai koordinator MGMP dan pengurus inti koperasi. Jadi sambil mengajar, sambil mengerjakan tugas MGMP dan juga koperasi ini juga nggak boleh dilakukan ya. Kita kalau mengajar ya fokus mengajar saja. Yang C, Anda menolak tugas sebagai koordinator MGMP. Ini ada diksi negatif menolak ya, karena ini adalah suatu tanggung jawab, suatu hal yang ditugaskan itu sebisa mungkin ya. Jadi tidak boleh adanya penolakan seperti ini. Anda berbagi tugas dengan anggota MKMP dan pengurus inti koperasi lainnya sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. Ya berarti ada sisi di mana berbagi tugas. Oh ini bisa ya. Jadi di berbagi tugas di MKMP juga bisa dan pengurus inti juga bisa sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. Opsinya harusnya ini sih. Mengutamakan tugas sebagai koordinator MGMP dan pengurus inti koperasi daripada mengajar. Ya harusnya malah lebih mengutamakan mengajar ya daripada menjadi tugas MGMP. Jadi tidak mengganggu tugas mengajar ini yang menjadi ada sisi di mana mengajar itu menjadi sisi paling penting kalau MGMP dan pengurus inti koperasi karena ada petugas lain, jadi ada anggota yang lain juga. Itu menjadi opsi yang bisa dikerjakan secara bersama. Kalau tugas mengajar kan memang tanggung jawab kita secara pribadi. Jadi kisi-kisi ke-15 ini jawabannya adalah yang D. Di kisi-kisi yang ke-16 menampilkan tanggapan sebagaimana yang dihayati peserta didik dalam mendidik, mengajar, dan sebagainya. Guru mengamati ada peserta didik yang tidak bersemangat dalam mengikuti KBM, kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan hal tersebut, tindakan yang Anda lakukan sebagai guru adalah kita lihat A, membiarkan saja karena memang peserta didik tersebut tidak berminat. Ya nggak boleh ya. Jadi kita melihat ya ibaratnya peserta didik itu bermasalah ya. Artinya kurang bersemangat, ada bermasalah ya. Nggak boleh diam saja. Memberikan peringatan jika tidak ada perubahan, diabaikan saja, lebih fokus pada peserta didik lain. Ini juga nggak boleh dilakukan. Memahami kondisi peserta didik dan berusaha terus-menerus untuk memberikan motivasi untuk semangat belajar. Ini bagus ya. Memberikan motivasi agar semangat belajar meningkat walaupun sedikit. Ya, ini diksi sedikit ini yang menyebabkan opsi D ini menjadi opsi yang kurang sesuai karena ada diksi negatif kayak gini sudah pesimis dulu. Menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan semangat belajar siswa ya. Kalau berbagai caranya ini yang mungkin halnya kurang sesuai. Jadi jawabannya aslinya antara E ataupun C. Tinggal kita lebih bagus yang mana, memahami kondisi peserta didik dan berusaha terus-menerus untuk memberikan motivasi gitu. Jadi lebih ke arah C yang lebih kompleks dan lebih bagus untuk dilakukan sebagai seorang guru, memahami terlebih dahulu kondisinya peserta didik. Jadi untuk kisi-kisi ke-16 ini jawabannya adalah yang C. Kisi-kisi ke-17 merancang berbagai usaha untuk menuntaskan pekerjaan dalam didik, mengajar, dan sebagainya. Anda sebagai seorang guru melihat banyak anak yang putus sekolah dikarenakan ekonomi sehingga anak-anak tersebut harus bekerja untuk membantu orang tuanya. Berdasarkan kasus tersebut, hal apa yang akan Anda lakukan? Menerima kondisi tersebut karena hal yang biasa. Ini kita melihat sesuatu hal yang kurang sesuai, artinya salah ya. Jadi jangan melakukan pembiaran. Berdiskusi dengan para guru dan orang tua untuk segera menemukan solusi dan menjelaskan pentingnya sekolah bagi masa depan anak-anak tersebut. Oke, kita tahan di sini. Memberikan bimbingan dan tinggal bersama. Ini juga terlalu ekstrim ya. Memberikan pekerjaan kepada anak tersebut untuk membantu ekonomi keluarganya, itu artinya malah kita mendukung anak-anak itu bekerja. Yang E, memberikan penjelasan kepada orang tua mereka agar tetap mengizinkan anak-anak tersebut bersekolah. Jadi opsinya antara B ataupun E. Kita lihat di sini ya. Kita ada yang lebih bagus yang mana gitu. Memberikan penjelasan kepada orang tua mereka agar tetap mengizinkan anak-anak tersebut bersekolah. Tetap mengizinkan anak-anak tersebut bersekolah berarti juga ada ada sisi di mana boleh bekerja tapi juga diizinkan untuk sekolah kalau opsi E. Kalau jawaban saya lebih ke opsi B, berdiskusi dengan para guru dan orang tua, artinya mungkin pemikiran kita bisa dibantu dengan penjelasan dari guru-guru lain, orang tua terkait dengan siswa ya, untuk segera menemukan solusi dan menjelaskan di sini yang menjelaskan pentingnya sekolah bagi masa depan anak
anak tersebut barangkali atas penjelasan pentingnya sekolah ini mereka tidak lagi bekerja tetapi bisa fokus untuk bersekolah. Jadi jawaban opsi B ini yang menurut saya lebih bagus daripada yang E ini. Kisi-kisi ke-18 menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan peserta didik. Ilustrasi soalnya, seorang siswa yang rumahnya jauh dari sekolah sering menjemput terlambat sehingga harus menunggu di sekolah sampai larut sore. Sebagai guru yang bertanggung jawab memonitor keadaan siswa di sekolah, maka yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa siswa telah meninggalkan sekolah dan dijemput pihak keluarganya. Ini bagus dan positif ya. Menyerahkan tanggung jawab pengawasan kepulangan siswa kepada wali kelas. Ini artinya tidak bertanggung jawab ya, menyerahkan kepada pihak lain dan salah. Menyerahkan pengawasan siswa kepada penjaga sekolah. Ini juga kita jelas di sini bertanggung jawab untuk memonitor keadaan siswa. Maka ini juga nggak boleh dilakukan. Meminta siswa untuk sabar menunggu sampai pihak keluarga datang dan menjemputnya, ya, tapi ini mungkin bagus, tetapi nggak lebih bagus daripada A. Meminta kepada pihak keluarga agar tidak terlambat menjemput sehingga tidak menambah beban guru piket. Mungkin kalau sampai di sini sih bagus, tapi karena ada diksi beban, ada diksi negatif ini yang membuat E ini menjadi jawaban yang salah. Jadi untuk kisi-kisi ke-18 ini, jawaban A menjadi jawaban yang paling sesuai. Kita lanjut ke kisi-kisi berikutnya. Kisi ke-19 mendeteksi situasi yang membutuhkan bantuan. Sebagai guru, pilihan tindakan di bawah ini yang paling sesuai untuk menghadapi peserta didik yang memiliki permasalahan berbeda-beda dalam pembelajaran. Mana nih yang harus kita lakukan ketika melihat kondisi peserta didik memiliki permasalahan yang berbeda-beda? A. Menyampaikan materi pelajaran yang dikaitkan dengan kegunaan dalam kehidupan. Ini positif ya. Memberikan bimbingan yang jelas dan mudah dimengerti kepada para peserta didik. Ini juga positif. Memanfaatkan pendekatan mengajar untuk memotivasi para peserta didik. Menentukan toleransi yang sama kepada semua peserta didik. Toleransi yang sama kepada peserta didik. Tapi karena di sini terkait dalam pembelajaran dengan permasalahan peserta didik yang berbeda-beda, opsi E ini menjadi paling sesuai. Mendengarkan keluhan. Artinya keluhan masing-masing setiap peserta didik, memberikan pelayanan sesuai kebutuhan serta minat para siswa. Jadi inilah yang memfasilitasi ketika ada permasalahan peserta didik yang berbeda-beda. Ini menggambarkan ya memang kondisi peserta didiknya berbeda-beda sehingga ketika memberikan pelayanan itu sesuai dengan kebutuhan dan minat para peserta didik. Jadi jawabannya adalah yang E. Kisi-kisi kepribadian terakhir yaitu mendemonstrasikan sikap tanggung jawab pribadi terhadap situasi yang membutuhkan bantuan. Ilustrasi soalnya, Anda baru saja 1 bulan menjadi seorang guru pengganti mata pelajaran bahasa Indonesia yang mengajar beberapa kelas sehingga jadwal mengajar menjadi padat. Selain itu ditambah tugas non-akademik, beberapa peserta didik merasa kesulitan sehingga nilai PTS rendah. Bagaimana Anda menghadapi masalah tersebut? Ya meskipun kita dalam kondisi yang kurang menguntungkan, karena di sini mungkin jamnya begitu padat, masih ditambah dengan tugas non-akademik, maka ya kita opsi yang kita pilih harusnya memfasilitasi semua itu. Meminta bantuan peserta didik yang lebih pandai untuk mengajari, kita tahan di sini. Menganjurkan untuk peserta didik yang nilai PTS rendah untuk belajar kelompok karena Anda sibuk tugas non-akademik. Ini diksi sibuk ini yang menjadikan ini salah ya. Memberikan nasihat agar rajin belajar dengan tujuan mengingatkan. Oke. Memberikan pelajaran tambahan di luar jam mengajar kepada peserta didik yang meroleh nilai PTS rendah walaupun Anda sibuk karena menjadi tanggung jawab Anda. Ini benar banget nih. Meminta peserta didik yang nilai PTS rendah untuk mengikuti les di lembaga, artinya dipasrahkan ke lembaga les. Kalau ini dipasrahkan ke siswa yang pandai, kalau ini dipasrahkan ke siswa lain dengan cara belajar kelompok. Jadi salah sih. Kalau ini nggak ada action, tapi yang D ini kita membeli pelajaran di luar jam mengajar, ini ada actionnya juga, walaupun sibuk menjadi tanggung jawab karena sudah menjadi tanggung jawab. Jadi meskipun sibuk karena sudah menjadi tanggung jawab. Jadi opsi D ini opsi guru yang paling sempurna ya. Meskipun kalau dalam keadaan sebenarnya ya saya pribadi merasa kayaknya saya melakukan D ini menjadi hal yang nggak mungkin saya lakukan atau berat saya lakukan. Meskipun harapan ada sisi di dalam hati saya ingin melakukan atau ingin menjadi guru yang seperti itu.
Itu tadi pembahasan kisi-kisi kepribadian untuk soal ke-10 sampai dengan ke-20. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyimak video ini. Doa terbaik untuk teman-teman yang akan menghadapi seleksi PPG pada tanggal 22, 23, dan 24 besok bisa diberi kelancaran, kebermudahan dalam berpikir, dan juga diberi kesuksesan dalam seleksi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.